Halo semua, kali ini kita akan membahas materi mengenai aspek pajak dalam ekonomi. Pajak adalah kontribusi wajib kepada warga negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Yang kedua, fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Dan yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Syarat pemungutan pajak. Yang pertama, syarat keadilan. Syarat keadilan diberlakukan agar pemungutan pajak harus adil dan merata, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Dan para wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan penundaan pembayaran dan banding. Yang kedua adalah syarat yuridis. Dalam Undang-Undang 1945, Pasal 23 ayat 2 menjelaskan bahwa syarat yuridis maksudnya adalah pemungutan pajak tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, namun harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga adalah syarat ekonomis. Syarat ekonomis diberlakukan agar pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian masyarakat dan tidak mengganggu aktivitas atau usaha masyarakat serta tidak menghalangi kesejahteraan dan tidak merugikan masyarakat. Yang keempat adalah syarat finansial. Syarat finansial bertujuan agar pajak yang dipungut diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Dan yang terakhir adalah syarat sederhana. Syarat sederhana bertujuan untuk tidak menyulitkan, prosedurnya dibuat sederhana, serta dapat mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Pengelompokan pajak. Yang pertama, golongan pajak menurut sifatnya, yang terdiri atas pajak subjektif. Adalah pajak yang diambil dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan subjek pajak atau wajib pajak. Dan pajak objektif adalah pajak yang diambil hanya berdasarkan kondisi objek, tanpa memperhatikan kondisi dari wajib pajak. Yang kedua, golongan pajak berdasarkan cara pemungutannya. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Dan yang ketiga adalah golongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya.
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Pajak dan disetor langsung ke negara. Pajak daerah adalah berbagai pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Asas pemungutan pajak. Setidaknya ada 3 asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia, yaitu yang pertama asas domisili, yang kedua asas kebangsaan, dan yang ketiga asas sumber. Adapun sistem pemungutan pajak yaitu yang pertama Official Assessment System, dan yang kedua Self Assessment System, dan yang ketiga Withholding Assessment System. Tarif pajak. Yang pertama, tarif sepadan atau sebanding atau proporsional, yaitu tarif yang ditetapkan kepada objek pajak yang bersifat tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Yang kedua, tarif tetap, yaitu suatu tarif pajak yang besarnya tetap, tidak tergantung kepada lapisan penghasilan kena pajak. Dan yang ketiga adalah tarif progresif. Persentase tarif yang digunakan dengan tarif progresif ini adalah suatu tarif akan semakin besar apabila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun fungsi utama nomor pokok wajib pajak atau NPWP yaitu yang pertama, sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang kedua, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dan yang ketiga, mempermudah administrasi pajak sehingga perhitungan dan data tidak saling tertukar. Surat pemberitahuan. Ada 2 jenis surat pemberitahuan, yaitu yang pertama, surat pemberitahuan massa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak dengan batas penyampaian paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Dan yang kedua, surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan batas penyampaian paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Surat setoran pajak. Surat setoran pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dengan demikian, surat setoran pajak berfungsi sebagai yang pertama, sarana untuk membayar pajak, dan yang kedua, bukti dan laporan pembayaran pajak. Surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau surat ketetapan pajak lebih bayar atau surat ketetapan pajak nihil. Surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan kegiatan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat tagihan pajak ini mempunyai
kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Berikutnya adalah jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPh. Merupakan pajak yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. Yang ketiga adalah pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, atau seringkali disebut pajak barang mewah, adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun impor. Yang keempat adalah bea materai atau BM. Pajak bea materai yang dimaksud adalah pajak yang dibebankan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Dan yang terakhir adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan, dan atau penguasaan atas tanah dan atau bangunan. Pengertian wajib pajak atau WP. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan pembayar pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian pajak terutang. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, dan bagian tahun pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengertian penanggung pajak. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Demikianlah pembahasan mengenai materi aspek pajak dalam ekonomi. Sekian dan terima kasih.